warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dan di sini ditemani sama teman-teman semuanya. Mana teman-teman? Kamu nggak punya ini teman? sama ibu siapa nih? Bu Ida. Bu Ida ini kebetulan dari Dinpora Pati. Saya nggak tahu Dinpora Pati itu seperti apa, tapi saya pengen tanya mengenai agendanya. Kayaknya itu saya melihat di medsos itu ada beberapa iklan gitu ya, bikin acara sesuatu gitu ya. Iya. Apa salah satunya hari ini bikin acara tersebut? Iya. Iya. Ini Mas Abu ya. Ya betul. Dinpora Par salah satunya bidangnya adalah bidang pemasaran pariwisata. Kita bukan hanya pariwisata tetapi juga ekonomi Ya, kreatif. betul. Di masa pandemi ini banyak yang bisa kita lakukan. Ketika banyak yang mengatakan bahwa kita, banyak hal yang harus berhenti ketika masa pandemi. Tetapi saya mengajak di sini justru dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita mengajak untuk teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif semuanya, dari semua subsektor, video, untuk musik, untuk seni tari, untuk pertunjukan, untuk DKV, untuk kuliner, apapun tetap survive di masa pandemi ini. Nah, Dinpora salah Par satunya ini Mas. Oh iya. Iya, salah satunya. Oke, ini. Dinpora Par sendiri itu memang udah ada dari dulu atau baru-baru ini aja Bu? Sesuai SOTK ya Mas. Iya, Kita udah lama banget sejak negara ini berdiri mungkin. Nggak, di Pati sendiri itu apa namanya? Sebenarnya sudah ada lama Mas. Cuman nomenklaturnya yang berubah-berubah. Jadi dulu ada Dinas Pariwisata saja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan gabung di situ. Akhirnya jadi Perhubungan dan Pariwisata pernah. Terus akhirnya diganti lagi sampai yang terakhir ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kita ada 4 bidang, satu ngurusi pemudanya, Karang Taruna salah satunya, satu nanti olahraga untuk prestasi dan pengembangan, pembinaan dan sebagainya, satu lagi adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, yang sudah dilakukan selama ini ya, yang terlihat lagi apa coba? Yang terlihat emang benar-benar wow di Pati ini gitu. Kemarin kita ada kegiatan Mas, salah satunya adalah menuju Pati Kota Kreatif. Ya, Pati Kota Kreatif, kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita ada narasumber dari Bekraf saat itu. Bekrafnya, nah itu banyak hal yang bisa kita angkat dari Pati sebenarnya. Kita punya kuliner yang luar biasa, mulai dari Bandeng, Kajang, kita punya budaya dan sebagainya. Tetapi ada satu yang menarik Mas. Apa itu? Ketoprak. Ketoprak. Ya, tidak ada di Itu salah satu lain favorit tempat. saya. Salah satu Tidak favorit di saya. lain tempat. Itu salah satu seni pertunjukan yang harus di-up oleh kita. Masih terkesan konvensional dalam manajemen maupun pada saat penayangan, tetapi itulah yang menjadi tantangan buat kita semua untuk memperkenalkan. Tapi lepas dari ketoprak itu menjadi ikon yang diminati oleh Bekraf saat itu, Badan Ekonomi Kreatif, saya melihatnya komunitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pati itu luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi kaum rebahan pada saat pandemi ini, tetapi eksis tetap, survive, tetap kreatif, tetap inovatif. Oke, berbicara mengenai seniman lagi ya. Salah satu kan tadi ketoprak. Terus termasuk ada seniman dangdut atau musik dan lain-lain gitu ya. Untuk selama pandemi ini kan bisa dibilang paceklik sekali dibanding sama mungkin pedagang atau apa. Nah, sampai sekarang kan di Pati itu belum dibuka akses untuk melakukan akses karya itu sendiri gitu ya. Misalkan dangdut nggak bisa beroperasi, nggak bisa manggung gitu. Dan dari dinas ini sendiri gitu kan, apa yang dilakukan? Dan kemarin kan sempat ada demo gitu. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 49 tahun 2020 yang kemudian diperbarui dengan Pergub nomor 66 tahun 2020 memang mengatur untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan protokol kesehatannya, protapnya harus seperti apa. Untuk utamanya adalah untuk tampilan kesenian. Banyak yang bilang hari ini seni kehilangan panggung, hari ini seni kehilangan penonton, seperti itu, dan itu benar. Akan tetapi justru sebenarnya dari kalau kita melihat lebih jeli lagi, sebenarnya Pergub itu juga memfasilitasi. Tapi nggak tahu ada. Jadi yang tidak boleh untuk pertunjukan itu hanya yang di luar, Mas. Tetapi kalau di dalam gedung dengan protokol kesehatan yang ketat, jumlah maksimal tidak boleh berdiri uncel-uncelan. Jadi ada kursinya, penontonnya tuh jumlahnya ada maksimal gantian. Itu diatur. Jadi sebenarnya dengan Pergub itu mengatur bagaimana para seniman itu sebenarnya masih bisa berkreasi. Tetapi lebih lagi karena seniman sekarang itu kan seniman era digital seperti ini,
kita mengajaknya udahlah kita masuklah udah ke ranah yang digital, buatlah konten, masukkan ke YouTube. Nggak gini, seperti itu promosi. Iya sih. Terus gini Bu, terakhir ini Bu ya, ini kan pandemi udah lumayan lama Bu, masihkah ya menaati apa yang dilakukan pemerintah? Kadang kan memang dari masyarakat banyak ini kan sudah nggak peduli gitu, nggak peduli. Kalau saya bilang harus protokol. Kenapa? Pemerintah menetapkan aturan. Itu tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk membuat aturan supaya persebaran COVID ini terhenti, putus rantai. Nah seperti itu. Jadi tujuannya dilakukan Pergub ini bukan kita melarang sebenarnya, tidak ada pemerintah melarang orang-orang beraktivitas, tidak ada. Seperti jam malam yang jenengan tadi cerita rame itu, sebenarnya boleh masih bekerja, tetapi tidak sampai malam. Kenapa kalau sampai malam sekali kok tidak boleh? Karena kita harus jaga kesehatan, betul ya? Harus jaga kesehatan, tidur cukup, terus berkerumun semakin malam mesti semakin asik tuh. Nah itulah yang sebenarnya dijaga tapi sebenarnya masih boleh berusaha, masih boleh berkumpul, hanya diatur untuk jamnya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga nantinya bisa benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Yes, amin. Harapannya itu, dan harapan saya terbesar adalah pandemi ini segera berlalu. Amin. Masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya seperti dulu lagi. Oke. Dan saya berharap sinias-sinias kita, Mas Agung, tetap berkarya hebat. Amin. Membawa nama Pati sampai ke Siap. mancanegara. Oke, terima kasih. Bye-bye.